Jadi kita akan membahas mengenai ini, psikologi sosial dan lingkungan berkelanjutan. Kenapa kita ingin membahas ini? Karena kita tahu bahwa lingkungan hidup kita saat ini sedang mengalami krisis ya. Dan salah satunya adalah yang kita alami sekarang, yaitu pandemi COVID-19, terutama di Indonesia yang belum berakhir, malah semakin meningkat akhir-akhir ini. Beragam masalah lingkungan itu sebagian besar adalah ulah manusia. Kenapa? Karena manusia itu tidak seperti makhluk ciptaan Tuhan lainnya. Kita itu tidak membatasi diri, karena kita itu hidup bukan sekedar untuk sekedar hidup untuk memenuhi kebutuhan, tapi kita juga ingin lebih ya. Kita ingin lebih, kita ingin bisa menyimpan, kita ingin menjadi lebih kaya, sehingga kita bisa mengambil sesuatu atau menggunakan apa yang dialami ini secara berlebihan. Sementara hewan, tumbuh-tumbuhan, mereka nggak punya ya mekanisme itu, sehingga mereka hanya makan sesuai kebutuhan. Harimau dia kalau lapar dia cari makan. Kalau kita kadang-kadang beli sesuatu bukan karena kita lapar, tapi karena kita ingin aja, atau ingin niru orang, atau ingin menyimpan lebih banyak, ya, sehingga apa akibatnya? Pola konsumtif kita berlebihan yang akhirnya bisa merugikan alam. Belum lagi kita punya sampah ya. Kalau hewan mah nggak punya sampah, karena habis dia makan, maka makanan itu akan hancur sendirinya masuk dalam tanah. Kalau kita kan ada bungkus-bungkusnya, ya, kita juga pakai baju dengan bahan segala macam. Nah, itu yang kita ingin bahas karena dia bicara tentang perilaku manusia, maka kita bahas dalam kuliah ini, gitu ya. Oke. Sebelumnya, mari kita melihat video ini dulu ya. Jalan nggak videonya? Jalan videonya, Bu. Saya akan ulang lagi dari belakang, dan saya ingin Anda mencatat 10 hal yang disebutkan dalam video ini ya. Saya ulangi dari belakangnya.
Oke, baik. Nah, tadi sudah Anda saya harapkan sudah mencatat yang 10-nya ya. Jadi di sini ditulis sampai kapankah bumi bisa bertahan. Nah, menurut Anda ya sekarang ya, nomor 1, apa tuh nomor 1 tadi? Siapa yang bisa menyebutkan? Nomor 10 tadi, nomor 10. Mundur dia, 10, 9, 1. 10 apa tadi? Public health, Bu. Public health. Ya, nomor 1 public health. Nomor 10 maksud saya. Nomor 10 public health. Siapa tadi yang menjawab? Halo. Bu. Siapa tuh? Saya tuh. Terus Syifa. Saya tuh nggak bisa ngelihat ya. Oke. Apa hubungannya sekarang public health sama manusia? Apa yang menyebabkan terancamnya public health? Nih, awal nih. Karena apa? Halo? Karena lingkungannya malah jadi semakin rusak gitu, Bu. Jadinya mempengaruhi kesehatan dari masyarakatnya. Ya. Karena apa tuh? Karena adanya apa? Polusi ya? Ya, Ibu. Polusi apa aja? Banyak Polusi ada udara, sampah. air, sampah, dan lain-lain. Nah, itu ya. Jadi hubungannya apa sama perilaku manusia? Itu adalah hasil dari apa tuh polusi? Perilaku manusia yang nggak bisa menjaga lingkungan, Ibu. Ya itu tadi ya, bagaimana dia buang sampah sembarangan, bagaimana dia bangun pabrik, bangun usaha tanpa memperhatikan dampaknya pada lingkungan gitu. Jadi kesehatan kita itu kan yang sering di daerah-daerah yang industri, sebanyak daerah-daerah industri, pertambangan dan sebagainya, itu banyak orang mengalami masalah kesehatan dalam hal pernafasan atas ya. Ya, paru-paru, kemudian juga alergi ya, apalagi asma dan sebagainya, itu juga akibat daripada ulah manusia. Oke. Saudara sekalian, saya nggak tahu ini, saya nggak bisa melihat dari saya ya. Saya nggak bisa melihat wajahnya Anda ya. Gimana sih itu caranya ngeluarinnya? Kenapa jadi hilang ya? Ngeluarin apa, Ibu? Iya, biasa saya bisa melihat wajah-wajah, tapi saya nggak bisa melihatnya sekarang mana ya. Mungkin di view kanan, Ibu, kalau pakai laptop, Bu. View kanan, view kanan. Di pojok layar kanan, Bu, di tulisan view. Pojok Apakah kanan, ada, Bu? view. Nggak ada, hilang. Nggak ada ya? Atau mungkin karena Ibu sedang share screen kali, Bu ya? Enggak, biasanya saya bisa sekaligus di kanan. Ibu mohon maaf izin jawab, kalau nggak ada yang on cam memang tidak terlihat Bu foto-fotonya. Enggak, biasa Ibu bisa sambil Ibu nge-share ini, Ibu bisa lihat karya. Biasanya saya begitu, sambil saya ngomong, saya bisa ngelihat siapa aja, apa yang terjadi. Gimana sih ini ya, suka begitu ya. Ntar saya stop share dulu ya, ntar ya. Ntar saya bisa melihat. Ini, kayak ini. Nah, enggak juga. Ini ya. Udah terlihat belum, Bu? Apanya? Foto-foto kami. Apanya? Belum terlihat. Suka
bisa kelihatan, tapi kenapa sekarang nggak kelihatan ya? Saya Izin juga- menjawab Bu, jadi di pojok kanan layar banget tuh, pojok kanan atas ada tulisan view. nggak ada, sekarang nggak ada, makanya biasanya ada wajahnya nggak tahu kemana sekarang, nggak tahu ini kali emang ini ada bermasalah nih saya sudahlah nggak apa-apa lah, nggak ada tuh, cuma ada mute started partisipan. Nah sekarang ada nih muncul dia, walah tuh hilang lagi. Iya Bu, itu karena kalau nggak ada yang open cam emang jadinya nggak kelihatan Bu. Kalau tadi saya open cam baru bisa kelihatan ada foto. Oh Kelihatan. gitu. Ya, 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 ya. Oh begitu ya. Jadi kalian semua menghilang nih, makanya dia tidak ada nih ya. Oh oke, 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 oke. Baiklah, itu penjelasannya. Baik, kita lanjutkan ya. Tapi jangan tidur ya, nanti saya manggilin loh. Karena saya ada nama partisipannya di sini. Ya, kalau dipanggil maka on cam sebentar ya. Sekarang saya pengen dengar dari Jessica. Yang nomor 9 apa, Jess? Land management Ibu. Gimana tuh? Land management katanya. Kenapa dia berhubungan sama kita mesti bahas dalam psikologi sosial? Mungkin balik lagi ke perilaku manusia yang untuk membangun Bu, misalnya untuk membangun gedung, pabrik dan apartemen itu tidak memperhatikan kepadatannya Bu. Jadi padat Bu, dan kita jadi susah untuk ada pergerakan yang cukup luas seperti itu Bu. Itu oke, dari Jessica. Dari yang lain apa kira-kira? Hubungannya kemana? Coba Prinsesa. Iya Bu. Lens management tuh tadi katanya Jessica itu tadi berhubungan dengan orang pakai gitu sehingga jadi sesak gitu ya Jessica ya. Nah sekarang apa ada pendapat lain Prinsesa? Lens management ini hubungannya dengan apa? Mengapa menjadi tadi bumi ini bisa bertahan? Lens management tuh hubungannya dengan apa kalau menurut kamu? Mungkin dengan penggunaan lahan kali ya Bu. Iya, jadi kenapa penggunaan lahan? Kan kayak sekarang banyak lahan yang dari misalkan dari pertanian jadi non pertanian kayak gitu Bu. Apa namanya itu istilahnya? Istilahnya apa itu? Alih fungsi lahan. Iya, alih fungsi lahan. Ya, alih fungsi lahan. Sehingga yang tadinya kita bisa menanam tanaman pangan, sekarang berubah menjadi perumahan. Dampaknya jadi apa kalau gitu? Prinsesa, kalau tadinya sawah terus jadi rumah, jadi gimana? Apa kira-kira dampaknya? Logika aja, dampaknya apa kira-kira? Logika aja. Iya, berarti lahan pertaniannya jadi berkurang gitu. Bukan hanya itu dong. Apa tuh jadinya? Serapan air ya berkurang ya? Hah? Serapan air berkurang, terus pemenuhan kebutuhan pangan kita juga menjadi terancam. Ya kan? Apalagi kalau sekarang semua orang rumahnya itu di semen supaya ada tempat garasi, supaya nggak usah cabut-cabut rumput. Itu tadi. Jadi pengelolaan lahan yang tidak ramah lingkungan. Ya, itu. Oke. Ya dipahami ya teman-teman ya, supaya kita menghubungkan ke situ. Ini nggak usah di pengetahuan, ini logika aja ya, logika. Dan Anda kan udah semester berapa kalian? Semester 4 ya? Semester berapa kalian? Iya betul 4. Semester 4 ya kan udah lewatin, udah PPKU, udah orang udah ngomong-ngomong di PPKU. Yang berikutnya apa? Yang ketujuh. Yang ketujuh apa? Siapa coba? Mengenai limbah Bu. Siapa sih siapa nih yang menjawab? Iya. Begini deh supaya Ibu jelas nih. Ini kan Ibu punya host nih si Aldo ya. Aldo kamu nyalain deh cam kamu. Oke Bu. Iya, gitulah supaya Ibu bisa ngelihat wajah orang-orang ini. Gitu. Bukan kalau enggak Ibu kayak orang gila deh ngomong-ngomong ke laptop sendirian aja. Ini si host jadinya berfungsi nih hostnya nih.
Kalau enggak nanti kamu kayak sit in deh. Oke, tadi siapa yang menjawab Ibu? Yang ketujuh apa nih? Nanti ya Bu mengenai limbah, pembuangan limbah. Apa judulnya? Pembuangan limbah. Maksudnya gimana? Iya, jadi karena semakin banyak manusia gitu, limbah yang terbuang juga semakin banyak. Terus kalau misalnya limbah juga tadi kan berantak gitu ya Bu, jadi mengancam kesehatan juga. Ya, limbah seperti apa Anatia yang mengancam tuh? Limbah seperti apa yang terutama mengancam? Contohnya kayak TPS Bu, TPS menggunung terus makin melebar, jadi lahan produktif yang terpakai juga malah jadi lahan TPS, tempat sampah mengendap gitu Bu. Ya, apalagi yang paling berbahaya adalah limbah dari pabrik ya. Ya, limbah dari pabrik. Nah, itu juga kan sama ulah manusia. Pabrik-pabrik itu dibuat untuk apa? Untuk memenuhi juga kebutuhan manusia. Karena manusia pengen lebih banyak lagi, punya apa-apa, makanya dibikinlah industri-industri untuk bisa cepat memenuhi kebutuhan manusia. Kan gitu ya. Mulai dari industri makanan, industri pakaian, industri obat-obatan, ya, kertas, itu semua kan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Untuk siapa lagi? Ya enggak? Oke. Yang ketujuh. Yang keenam apa nih? Halo. Siapa? Coba. Overpopulation, Bu. Ya, diskra apa? Overpopulasi. Overpopulasi. Gimana menurut Sikran? Overpopulasi seperti apa nih? Kalau menurut saya berhubungan sama konversi lahan tadi, Bu. Jadi ketika manusia ini overpopulasi di bumi kita, maka kan kebutuhan akan lahannya semakin meningkat, yang terjadi yang pada akhirnya memaksa manusia untuk memakai lahan-lahan hijau untuk membangun tempat tinggal seperti itu, dan berakibat kurangnya lahan terbuka, lahan hijau juga, jadi nyambung ke yang Ibu tadi, akhirnya lahan serapan kita juga berkurang. Terus kalau misalkan berhubungan juga nanti ke yang urban sprawl itu, jadi padat banget penduduknya gitu. Betul. Dan juga jangan lupa Sikra juga, kalau kita penduduknya semakin banyak, maka kebutuhan pangan pun akan semakin banyak ya, sehingga lahan ini harus terus dibuka, diolah, ditanamin terus, ya kan? Untuk memenuhi kebutuhan pangan. Karena berapa mulu tuh mesti kasih makan. Lihat aja Indonesia sekarang bingung gimana memenuhi kebutuhan akan beras ya. Apalagi kita waktu itu sempat revolusi hijau, sehingga semua orang di seluruh pelosok Indonesia ini diajarkan untuk makan beras. Akibatnya tadinya makan sagu, yang tadinya makan jagung, yang tadinya makan biji-bijian, semua jadi makan beras. Ya, apa akibatnya? Pemerintah tidak bisa memenuhi kebutuhannya, terpaksa impor, jadi mahal. Ya kan Sikra ya? Ya, Sikra? Jadi bukan betul apa yang kamu bilangnya, kebutuhan akan tempat tinggal ditambah dari kebutuhan. Oke, lanjut. Berikutnya apa tuh yang kelima? Loss of biodiversity, Bu. Ya, gimana Dita? Jadi hilangnya keanekaragaman hayati itu bisa dalam bentuk hilangnya semua spesies itu di dunia, atau cuma di daerah tertentu aja. Bisa disebabkan oleh kayak yang tadi Bu, konversi lahan, jadi menyebabkan hilangnya habitat mereka kan Bu. Betul. Nah, jadi hilangnya keanekaragaman hayati itu bisa berdampak ke rantai pangan juga kan Bu, karena misalnya ada yang satu yang hilang, pasti bakal mempengaruhi rantai pangan di ekosistem tersebut. Betul sih Dita. Dita tentu tahu ya, ada juga orang yang hobinya makan ular ya Dita. Iya Ibu. Nah, padahal ular itu gunanya untuk apa Dita? Di rantai pangan dia termasuk yang atas-atas itu nggak sih Bu? Iya, makan apa dia? Ya, Bu? Makan tikus. Makanya tikus merajalela di halaman. Dita tentu baca berita sekarang ya. Sekarang ular mulai masuk rumah ya Dit? Iya Ibu, benar. Nah, kenapa sampai ular masuk rumah? Karena habitat mereka udah dibangun jadi rumah-rumah warga gitu, Bu. Itu dia. Mau kemana emang dianya? Emang mau dia tidur-tiduran di pinggir jalan? Kan nggak mungkin. Ya kan dia suka tempat-tempat yang lembab, yang gelap-gelap, gitu kan. Makanya dia datang. Ya kan? Sementara kita di rumah udah bikin jebakan-jebakan tikus. Kurang deh dia makanannya. Makanya dia nongol keluar. Ya kan? Horor tuh kan jadinya kan. Di rumah ibu aja, di atap rumah ibu ada ini. Apa tuh namanya? Sejenis luwak atau apa ya?
binatang apa ya yang suka makan buah-buahan itu ya? Tahu nggak binatang apa tuh namanya tuh? Sejenis luwak tuh apa ya? Apa sih namanya istilahnya tuh? Yang baunya musang yang baunya pandan. Di rumah di atap rumah saya ada loh musang. Dia gede banget, jadi dia kalau dia bergerak di atas itu kudu gebrak-gebruk gitu, kita pikir kayak pencuri gitu. Nah kenapa sampai si musang ada di atas rumah saya ya? Karena dia juga nggak punya habitat juga, mau kemana dia? Seperti tadi kata Dita, semua juga orang udah membangun rumah, udah alih fungsi lahan, di mana lagi ya? Termasuk juga gajah tuh sampai ngerusak-rusak lahan pertanian petani ya. Terus kemudian harimau juga pada turun ya, monyet-monyet juga pada ngerusak karena emang nggak ada habitatnya gitu. Kan nggak mungkin juga sekarang harimau tinggal di perkebunan kelapa sawit, kan nggak mungkin ya kan. Kita kan sekarang hutan-hutan dirubah menjadi kelapa sawit toh. Nah itu dia ya. Jadi itu semua menyebabkan semua disebabkan oleh ulah manusia. Berikutnya dong nomor 4 apa tuh? Siapa yang bisa menjawab? Kelangkaan air dan polusi. Kalisa. Kelangkaan. Gimana tuh bisa kelangkaan? Karena apa? Karena ya termasuk yang tadi karena overpopulasi, jadi semakin banyak manusia berarti kebutuhan air itu semakin tinggi, kan juga banyak manusia yang pakai air tuh kayak ya udah asal pakai aja berapa gitu. Betul. Terus polusi juga dari limbah pabrik atau limbah rumah tangga, limbah cair gitu. Kalisa juga sering ini nggak minum air mineral? Iya, Bu. Nah, air mineral itu kan disedotnya dari air tanah kan? Iya. Nah, sekarang berapa banyak orang yang minum air mineral? Ya kan? Dia tidak ngambil lagi dari sumurnya sendiri, tapi dia beli air mineral, sehingga perusahaan-perusahaan itu semakin banyak menyedot dari tanah, ya sampai 60 meter tuh dia sedotannya ke bawah. Kan di bawah tanah tuh ada sungai-sungai air namanya kecil ya, ada itu semua jadi kering, sehingga di daerah itu di mana banyak perusahaan-perusahaan air mineral ya seperti di Sukabumi itu masyarakat udah mengalami kelangkaan air gitu. Nah, itu pemerintah tidak menyadari, dia biarkan begitu banyak perusahaan-perusahaan itu berada di situ. Karena berpikirnya bahwa mata air itu tidak pernah habis-habisnya. Padahal kalau musim kering, ya kan? Musim kering kemudian di atas itu udah gundul, ya karena ditebangi, dibikin villa, dibikin pabrik mungkin, dibikin perumahan mungkin, maka tidak ada lagi penyerapan air. Sekarang bagaimana bisa masuk ke bawah ke air tanah? Ya kan? Nah itu semua kan karena memenuhi kebutuhan manusia ya. Itu tadi maka dibilang overpopulated. Ya. Oke, makasih Kalisa. Berikutnya lagi dong nomor 3 apa? Polusi. Siapa nih? Siapa yang Bagas. Ya, Bagas yang menjawab. Ya, Bagas gimana Bagas? Kalau tidak salah deforestasi ya Bu tadi. Ya. Ya. Jadi deforestasi itu hilangnya hutan ya Bu, dan penyebabnya itu ya karena banyak sekali kebutuhan-kebutuhan yang harus dipenuhi dari hasil hutan. Namun banyak juga yang melakukannya dengan tidak bertanggung jawab gitu Bu, seperti penebangan hutan. Lalu istilahnya apa tuh, Bagas? Istilahnya apa tuh? Kalau yang gitu yang tidak resmi gitu? Illegal logging ya Bu? Nah itu ya illegal logging. Oke, terus? Selain itu juga ada hubungannya dengan misalnya penanaman tanaman satu jenis Bu, seperti misalnya kelapa sawit, dan itu tuh penggundulan pengalih fungsi hutan menjadi ya Bu, menjadi sawit gitu Bu, dan akhirnya tanamannya menjadi monokultur, kehilangan keanekaragaman, dan dampaknya besar sekali Bu, seperti banjir misalnya. Betul. Dan di hutan itu bukan hanya ada tanaman ya, ada lumut-lumut, ya kan? Ada bakteri-bakteri, ya kan? Itu semua pada hilang ya, ya kan? Apa yang kau perbuat Aldo? Diri hirup pikuk itu. Ya, jadi itu adalah semua jadi hilang ya, karena di hutan itu bukan hanya tanaman ya. Bagus ya, Bagas ya. Ada juga bakteri, ada juga hewan-hewan ulat-ulat, apa semua pada hilang ya. Itu dia menjadi
deforestation bukan hanya ini aja ya berarti ya. Jadi dampaknya luar biasa. Oke, nomor 2 dong apa? Coba. Ecosystem and endangered animal, Bu. Apa tuh Rafli itu? Jadi mungkin terancamnya ekosistem alami dan kelangkaan hewan gitu, Bu. Jadi kan sebenarnya ini tuh gara-gara saya poin-poin ini tuh saling terkait, Bu. Jadi kenapa sih ada penyebabnya ekosistem terganggu itu kan salah satunya karena deforestasi yang tadi jelasin sama Bagas. Terus kayak polusi yang disebabkan oleh manusia juga. Nah, polusi itu kan sebenarnya disebabkan karena terlalu banyaknya manusia yang ada di bumi gitu, overpopulation. Nah, tadi kelangkaan hewan juga disebabkan salah satunya karena deforestasi gitu. Karena kan habitat alami mereka tuh terganggu gitu kan. Misalkan orang utan gitu. Saya pernah lihat juga kayak video di mana orang utan tuh kayak kabur dari habitat asli mereka gitu karena emang dibakar, terus kayak kan secara tidak langsung itu juga menyebabkan polusi gitu. Jadi kayak emang saling terkait gitu, Bu. Berkaitan. Dan juga karena hobi manusia juga ya. Manusia yang selalu ada manusia yang hobi misalnya mengawetkan binatang-binatang langka, ya kan? Ada yang menggunakan kulit-kulit binatang untuk tas, untuk sepatu, untuk baju, kayak gitu-gitu kan? Ada orang hobi-hobi begitu. Nah, apakah saudara-saudara, terima kasih Mbak Rafli, itu benar sekali. Apakah kalian pernah mendengar bahwa sekarang di kampus kita itu banyak monyet? Pernah buat itu sempat masuk TV juga nggak sih? Kira-kira menurut kamu kenapa coba banyak monyet? Menurut saya. Apa monyet itu turun ke kampus? Kayaknya kan kita udah ini nih di kampus udah istilahnya jarang ada aktivitas gitu kan. Jadi kayaknya monyet-monyetnya tuh mulai berani buat keluar gitu dan mungkin udaranya kan mungkin lebih enak kali ya, lebih lebih segar gitu karena emang nggak ada aktivitas manusia gitu. Jadi mungkin mereka merasa hutan gitu. Ya, hutan. Tapi benar karena itu Rafli. Kenapa dia turun ke kita? Emang dia suka di bangunan monyet? Emang habitatnya, emang pola hidupnya tuh di gedung, emang di rumah monyet. Dari mana sih dia datangnya monyet-monyet itu? Coba dari mana? Ada yang tahu nggak dari mana monyet itu datang? Nggak ada yang tahu? Ada nggak? Ini Mas Aldo nih yang udah lama nih, kakak kelas. Dari mana Mas Aldo? Monyet itu datangnya? Saya juga tidak tahu sebenarnya, Bu. Monyet itu datang dari daerah Ciampea, Aldo. Di sana kan banyak hutan-hutan dulu ya. Sekarang hutan-hutan itu udah berkurang. Ada yang jadi pariwisata, ya. Terus kemudian juga pembangunan berbagai macam fasilitas fasum ya, fasilitas umum, termasuk juga rumah-rumah dan sebagainya. Di mana orang-orang sekarang udah di daerah situ udah kayak perkotaan, udah jarang orang kerja di pertanian ya, banyak kan udah kerja ke Jakarta ya atau berdagang dan sebagainya. Sehingga tadi kembali lagi habitatnya udah nggak ada. Kan monyet pada dasarnya nggak pernah suka tinggal di daerah perumahan. Mau ngapain coba? Tapi kebetulan juga di daerah di kampus kita itu ada beberapa pohon, misalnya sawo, misalnya ada. Tapi saya rasa terbatas yang lainnya ya dan tidak setiap kali juga berbuah gitu ya. Jadi itu kembali lagi teman-teman ya habitatnya rusak makanya dia tuh masuk ke kampus kita. Jadi cara penyelesaiannya ya bukan sekedar diusir ya, tapi harus ada cara memperbaiki habitatnya sehingga mereka kembali ke habitatnya. Oke, terima kasih. Rafli. Kemudian yang berikutnya. Climate change, Bu. Ya, climate change. Perubahan iklim. Gimana tuh? Nah, itu disebabkan karena kita banyak yang mengendarai kendaraan bermotor, kembali lagi banyak dilakukan deforestasi atau alih fungsi lahan, penggunaan CFC untuk lemari ataupun AC juga, banyak pembuangan limbah gas industri yang nanti itu dampaknya itu dapat menyebabkan pemanasan suhu bumi, kenaikan batasan air laut, atau melelehnya kutub seperti itu, Bu. Akibatnya apa kalau dia meleleh tuh di kutub tuh? Terjadinya banjir dan badai, Bu, di daerah kutub sana. Atau tadi naiknya permukaan air laut ya kan, ya itu berbahaya juga. Kayak sekarang tuh Jakarta katanya setiap tahun tuh turun ya 2 cm ya. Jadi sebentar lagi Jakarta bisa kerendam tuh. Makanya kita rame-rame, makanya pemerintah pengen pindah tuh ibu kotanya, ya kan, karena udah mau masuk tuh ke bawah, udah terendam. Terus kemudian Alia,
kira-kira bagaimana caranya nih supaya kita nih kita bisa menahan lah ya, walaupun udah terjadi climate change, kita bisa menahan nih laju pemanasan bumi. Gimana caranya, Alia? Kalau menurut saya itu dari individu sendiri ya Bu, dari yang hal terkecil kita bisa menanam tanaman di sekitar rumah. Habis itu kita untuk apa kita nanam sekitar rumah? Menanam tanaman itu buat membantu ini Bu, menghindari dari pemanasan bumi juga Bu. Ya gimana? Kalau kita menanam tanaman. Menanam pohon, jadi kenapa? Rumahnya jadi lebih apa? Rumahnya itu lebih asri, lebih sejuk gitu Bu, karena karena pohon-pohon itu mengeluarkan apa dia? Oksigen. Iya, mengeluarkan oksigen, sehingga kita tadi nggak usah kita terus-terusan masang AC ya, karena ada tadi tanam-tanaman. Tetapi kan sekarang kita udah tinggal di apartemen ya, terus kemudian rumah-rumah juga menjadi kecil. Nah itu tadi. Jadi kan susah nih, gimana kita mau nanam tanaman nih? Ada yang punya ide nggak? Atau Alia punya ide nggak? Gimana kita mau nanam juga dengan lahan yang terbatas? Kalau lahan yang terbatas, yang pernah saya tahu itu teman saya banyak yang bikin kayak tabu lampot gitu Bu. Tanaman yang dalam pot kayak gitu. Hidroponik juga bisa Bu. Hidroponik atau yang disebut sebagai vitikultur ya. Iya Bu. Tanamannya tuh naik ke atas tanamnya. Jadi bikin bertingkat-tingkat gitu ya. Nah, vitikultur. Nah, itu bisa betul tadi hidroponik, pakai pipa-pipa, nggak usah pakai tanah. Ya, bagaimana beragam cara bisa kita buat. Masalahnya adalah apakah kita mau melakukannya, apakah kita cukup rajin melakukannya. Gitu kan Alia ya? Kadang-kadang manusia ini tahu tapi tidak melakukannya. Oke, baik. Terima kasih tadi ya semua teman-teman udah melihat gimana sekarang tadi kerusakan alam yang dikatakan apakah bumi ini masih bisa bertahan dengan kerusakan-kerusakan yang terjadi akibat tadi ya gimana manusia membutuhkan memenuhi kebutuhannya, terus juga overpopulated ya. Nah, kemudian juga perilaku mereka, buang sampah sembarangan, buang limbah sembarangan ya. Jadi itu adalah berbagai masalah lingkungan yang tadi kita bahas ya, akibat ledakan populasi dan peningkatan konsumsi ya, ledakan populasi, peningkatan konsumsi ini meledak nih populasinya ya. Kita hobi sekali punya keluarga besar. Yang kedua, manusia lambat bereaksi pada perubahan iklim, itu kita akan bahas nanti dampak psikologisnya, kepadatan penduduk, materialisme dan kekayaan, dan hidup bertanggung jawab di dunia modern. Nah, kita akan bahas ya. Nah, ini kalau kita lihat ya, populasi dan peningkatan. Mohon maaf Bu, ya. Slide-nya nggak jalan Bu. Bukan, makanya tuh saya tuh suka begini. Bentar ya, saya stop share lagi. Ini udah kelihatan? Sudah Ibu. Nah, oke. Ini berbagai masalah lingkungan akibat ledakan populasi dan peningkatan konsumsi ya. Tadi kita udah bahas overpopulasi ya. Ini lihat nih ya bagaimana makanan itu banyak sekali perlu dipenuhi dan itu mesti dikejar gitu ya. Pemerintah itu mengadakan operasi pasar apa segala macam supaya menjamin bagaimana kebutuhan konsumsi kita terpenuhi. Tapi bagaimana kita bisa ngejar kalau ledakan populasi itu luar biasa ya. Kita nggak mikir gitu ya. Seolah-olah kita berpikir dunia ini kan luas, berarti kita sebanyak mungkin pun bisa menempati dunia ini gitu. Asal yang penting kita punya uang. Uang nggak bisa membeli segala-galanya, saudara sekalian ya. Kenapa? Karena tadi kan ada kebutuhan-kebutuhan manusia yang nggak bisa dibeli begitu saja karena dia hasil daripada alam seperti air, ya. Tanah itu nggak bisa diperbaharui, ya. Kalau tanah dari semen nggak bisa lagi. Kalau tumbuh-tumbuhan masih bisa dia tumbuh, ya. Kita tanam lagi. Tapi kalau kualitas tanah kalau udah terkontaminasi, entah itu oleh tambang, entah itu oleh limbah, entah itu karena bangunan, nggak bisa diperbaiki lagi, ya. Sehingga apa akibatnya? Kita nggak bisa memenuhi kebutuhan pangan kita untuk tanam-menanam. Jadi segimanapun petani mengejar produksinya meningkat, kalau kita tetap overpopulated, ya, dia nggak akan bisa ngejar. Terpaksa kita impor terus, ya. Apalagi kebutuhan kita gas, ya, gas bumi, ya. Sekarang kita udah didorong untuk kita menggunakan listrik tenaga surya, gitu ya. Tapi ya sekarang alatnya untuk memproduksi, ya,
memproduksi listrik tenaga surya juga bukan murah ya. Terus kemudian global warming ya, pemanasan global nih kita aja di sini nggak tahu sehari tuh ibu bisa 2-3 kali mandi saking panasnya ya. Tadi dikatakan oleh rekan Anda karena di kutub itu udah mencair ya, air udah mencair sehingga meningkat permukaan air laut dan juga suhu menjadi meningkat ya. Nah kita bisa lihat juga di sini misalnya ya sekarang tanaman-tanaman juga menjadi tidak subur ya, kering karena tanahnya juga kering. Lihat ini ya. Nah, ini bukan bidang saya sih ekologi ya, tetapi kita sebagai mahasiswa Fakultas Ekologi Manusia, kita bisa lihat bagaimana sekarang perubahan iklim itu juga mengancam kehidupan manusia ya. Belum lagi ini ya bencana alam ya, siklon ya, kayak tadi Seroja kemarin juga, banjir, tanah longsor, gempa bumi ya. Itu apa ya kalau gempa itu memang susah diprediksi ya. Tetapi tadi gempa sebenarnya tidak akan membawa dampak yang luar biasa kalau tidak ada pemukiman yang padat di situ, ya. Atau misalnya orang tidak membangun rumah di daerah-daerah yang lahannya memang kritis, misalnya lahannya miring, kemiringan, ya, atau di pinggir-pinggir tepi-tepi sungai, ya. Itu yang menyebabkan ketika gempa, nah udahlah ya banyak korban. Begitu juga banjir ya, segala macam nih dampak, belum kebakaran hutan ya. Itu juga kebakaran hutan salah satu halnya juga selain daripada peningkatan suhu juga akibat ulah manusia ya yang tidak hati-hati merokok atau membuang puntung rokok sembarangan ya di hutan. Nah, itu dia ya. Jadi kalau kita lihat semua di sini ya, itu memang manusia itu menjadi apa kalau saya bilang biang kerok ya daripada kerusakan alam. Setuju nggak teman-teman? Kalau saya bilang manusia itu biang kerok daripada kerusakan. Coba Sekarambe. Sekarambe. Nah, itu. Ya, Bu. Kamu setuju nggak kalau saya bilang manusia itu biang kerok dari kerusakan alam? Iya, setuju banget, Bu. Soalnya harusnya sayang sama alam, tapi malah ngerusak. Ya bukan hanya itu. Kenapa kita bilang seperti itu? Kenapa kita nggak bilang binatang atau tanaman? Kenapa? Apa bedanya manusia dengan binatang dan tanaman? Karena manusia punya akal, terus punya keinginan untuk selalu merubah gitu. Kalau hewan gitu kan ya udah dia mau makan kayak ya sakuk gitu-gitu aja. Kalau manusia tuh pengennya atas kemauannya dia, jadi mau ngapa-ngapain tuh terserahnya gitu. Iya, jadi kalau hewan dan juga tumbuhan dia cuma makan berdasarkan insting ya. Iya. Instingnya aja gitu ya. Nggak pernah misalnya harimau pengen sekarang saya pengen makan kambing dibakar gitu ya, kambing guling, nggak pernah ya dia ya. Atau pengen makan saya sekarang pengen makan ayam gulai gitu, dia enggak ya. Dia tetap aja hewan, pokoknya makannya tertentu gitu ya. Bahkan sebenarnya harimau sama ular nggak suka makan orang. Mereka kalau makan orang karena apa? Atau menggigit manusia karena apa? Kira-kira Sekar. Kenapa harimau gigit manusia? Atau ular gigit manusia? Buat mancing hewannya. Kenapa mereka makan manusia? Kenapa dia menyerang manusia? Apa karena dia lapar? Enggak. Biasanya karena manusianya mancing hewannya, jadinya. Atau karena terganggu, bukan dipancing, terganggu ya. Iya. Iya. Misalnya kan tadi ya, misalnya ularnya keinjak, gitu kan? Atau tadi Pak petani lagi kerja tuh di hutan, hutannya udah dirubah menjadi ladang. Nah, sementara si harimau nggak punya lagi tempat untuk berburu. Nah, itu ketemu orang, dia takut, dia terkam. Sebenarnya dia nggak makan orang pada dasarnya, ya. Bukan itu rantai makanannya. Oke, good. Kita lanjut ya. Nah, kalau kita lihat nih, ini adalah apa yang terjadi ya. Bagaimana perilaku manusia juga menyebabkan banyak gangguan kesehatannya. Ini tadi rekan Anda udah cerita mengenai gunung sampah, nih ya, gunung sampah. Ya, dan orang di sini banyak nih kecil-kecil nih memulung, ya, anak juga memulung ya. Kebayang nggak kita itu entah itu ada sampah medis ya
atau ada orang sakit buang sampahnya di situ, udahlah ya, makanya terus kemudian banyak penyakit menular, penyakit pernafasan dan sebagainya. Kemudian masalah lainnya yang sebelah kiri ini adalah food waste, ya, sampah makanan, di mana kita punya kebiasaan gak menghabiskan makanan kita. Ya, saya nggak tahu apakah Anda sadar setiap hari itu bertonton makanan sisa itu terbuang. Ya, karena apa? Karena tadi kita itu nggak jelas maunya apa, dan kita tadi memesan makanan berlebihan. Emang kita punya uang, orang kan bilang, salah apa, kan saya uang saya, betul, tapi dampaknya dirasakan semua orang. Ya, nah lihat aja akibatnya ya DBD, ya, karena itu kan lingkungan yang kotor, DBD, muntaber, ya, itu semua contoh-contoh dari gimana gangguan kesehatan disebabkan oleh lingkungan yang kotor, ya. Dan yang terakhir tentu yang menjadi bintangnya saat ini adalah coronavirus, ya, disease, ya. Ini contohnya bagaimana kita itu susah mengendalikan diri untuk bisa memutus rantai daripada coronavirus ini, ya kan? Ya, salah satu cara untuk memutuskan rantai ini adalah membatasi social distancing, cuci tangan, ya kan, selalu memakai masker dan sebagainya. Tetapi ternyata kita baru dengar kemarin ya, Kudus dan juga sekarang Madura, ya, itu udah hitam, ya, penderitaannya banyak sekali. Saya pengen tanya nih sama si siapa nih ya, sama Farhan. Kenapa sekarang coronavirus itu menggila? Ya Bu, suaranya kedengaran nggak Bu? Gedein sedikit suaranya. Oh iya Bu. Kalau terkait coronavirus ya, pastinya kalau kita kaitin sama protokol kesehatan, manusia masih banyak yang tidak memperhatikan protokol kesehatan, mobilitas masih saja terjadi walaupun. Nah itu yang bertanya, kenapa mereka nggak bisa patuh? Farhan, kenapa dia nggak bisa patuh pakai masker, nggak bisa patuh cuci tangan, sama social distancing, kenapa? Yang pertama, kalau menurut saya karena kesadaran sih Bu. Setelah kesadaran ada kebutuhan, karena kemarin juga sempat jadi pembahasan rame kenapa masih ada banyak masyarakat keluar, karena memang kebutuhan mereka untuk keluar gitu. Kebutuhan ngapain? Kebutuhan apa? Kalau kita kaitin sama masyarakat yang bekerja di luar, dia kebutuhan dalam memenuhi kebutuhan hidup. Jadi kalau nggak keluar ya nggak makan. Jadi mereka harus terpaksa melanggar protokol kesehatan untuk bisa memenuhi kebutuhan hidup itu, kebutuhan dasar hidup begitu. Apakah kalau orang kerja keluar maka dia pasti akan kena coronavirus? Apakah dia pasti nggak bisa ikut protokol? Sebenarnya tidak sih Bu, karena itu ketika keluar pasti juga ada beberapa orang yang menjaga protokol kesehatan. Jadi poin pertama yang menurut saya sih kesadaran sih Bu. Kesadaran bagaimana menyikapi coronavirus itu sendiri. Jadi sebenarnya dia nggak masalah dia kerja keluar, asal dia jangan lepasin maskernya. Ya kan? Ya, Bu. Benar nggak, Farhan? Ya Bu, benar Bu. Nah, dia juga bisa menjaga jarak dong sama orang. Ya. Nah, tapi apa yang Farhan lihat di jalan? Kalau orang udah naik motor atau ada di pasar atau di toko, apa yang dilakukan manusia? Seperti tidak terjadi apa-apa sih Bu, kalau dari penglihatan saya sekarang di kampung. Maskernya juga dibuka, ya kan? Atau ditaruh di dagu. Ya, pasar juga seperti biasa saja, kayak nggak ada pembatasan gitu. Betul, orang ngomong deket-deket tanpa masker, ya kan? Ya. Jadi ada apa di situ sebenarnya? Di balik itu ada apa? Orang tahu kan harus melaksanakan prokes 3M bahkan 5M, tahu kan? Tapi kenapa orang melakukannya? Dia tahu dong berita-berita orang meninggal, nggak tahu ya. Tapi kenapa dia melakukannya? Kalau menurut saya karena kesadaran sih Bu, terus masih kesadaran kan dia tahu tuh, dia sadar kan dia tahu. Tapi kenapa? Kayaknya karena dalam tanda kutip mereka belum merasakan sendiri, jadi kayak belum terlalu percaya. Nah itu dia. Nggak percaya, satu. Kedua lagi kemungkinan lainnya apa? Misalnya kok keluar-keluar aja sih anak-anak muda itu nggak di rumah? Kenapa kok keluar-keluar aja? Kira-kira kenapa, Farhan? Dengan yang tadi kita sebutkan, kira-kira apa hubungannya, Farhan? Kenapa mereka keluar-keluar rumah? Kenapa mereka nggak tahan?
disuruh diam di rumah aja? Kenapa? Kalau permasalahan tidak tahan, menurut saya lebih ke situasinya masih belum bisa menyesuaikan. Jadi kayak hal-hal yang biasa yang dilakukan juga mereka dengan beberapa faktor tadi kayak kesadaran, kemudian kepercayaan. Jadi kayak ya udah nggak apa-apa kita keluar. Kalau kita hubungkan sama overpopulated apa? Kalau dikaitkan sama overpopulasi, kalau menurut saya lebih ke pemenuhan kebutuhan manusianya, Bu. Enggak, kalau anak muda itu karena ya teman-teman, karena di rumah itu rumah kecil, kita kebanyakan orangnya. Jadi orang nggak betah, gimana masuk ke rumah? Terlalu padat isi rumahnya. Tidak ada ruang. Benar nggak Farhan? Iya Bu, benar Bu. Kalau anaknya sampai 6, 7, rumahnya cuma ukuran berapa? Mungkin 40 meter atau 50 meter luasnya, 50 meter persegi. Tentu nggak muat. Itu sebabnya orang jadi nggak mau keluar gitu. Jadi kembali lagi berhubungan mau overpopulated ya, saudara-saudara sekalian ya. Jadi itu juga yang menyebabkan negara, makanya yang terserang itu negara-negara yang memang padat penduduknya atau yang punya kebiasaan untuk keluar ya. Oke. Nah, kenapa manusia itu lambat bereaksi pada perubahan iklim? Nggak sadar, sehingga nggak membatasi diri, nggak mengontrol dirinya. Masang AC sampai 6 di rumah, ya, pasang kulkas sampai 3, dan tidak mencari kulkas-kulkas juga yang memang rendah gitu FC-nya ya. Jadi karena apa? Karena yang pertama tadi ya, uncertainty, artinya apa? Itu nggak yakin, benar nggak sih ya? Perubahan iklim benar nggak terjadi ya? Jadi mereka itu nggak yakin. Mungkin nggak yakinnya ini karena apa? Yaitu tadi karena melihat kadang-kadang hujan juga kok. Kadang-kadang ini. Jadi mereka nggak yakin bahwa memang sudah terjadi perubahan iklim ya. Tanam-tanaman udah jauh berkurang, banyak spesies yang hilang sekarang ya karena tadi ya nggak tahan sama cuaca ini ya. Kalau dulu di Bogor itu udaranya dingin sekali, tapi sekarang waduh panas ya. Ketiga, mistrust, nggak percaya. Tadi kalau kita ngobrol sama Farhan tadi ya mengenai coronavirus, di daerah itu banyak orang yang nggak percaya. Karena apa? Si virus itu nggak kelihatan. Ya, kerusakan iklim juga terjadinya nggak cepat. Ya sedikit demi sedikit. Tapi sekarang Ibu tuh artinya belum umur 100 tahun, tapi saya sudah mengalami bagaimana perubahan iklim sejak saya masih anak-anak sampai sekarang. Ya, jadi banyak orang tidak percaya karena perubahan itu sedikit demi sedikit, sehingga mereka mistrust, nggak percaya. Yang ketiga, denial. Denial itu menyangkal. Masa enggak emang biasa kok gini kok kalau mau kemarau. Ya, denial. Tapi itu semua uncertainty, mistrust, denial itu disebabkan oleh kurangnya orang itu mencari informasi. Ya. Kurangnya masih mencari informasi dan juga tadi ya karena kekeras kepalaannya sehingga tidak mau melihat kenyataannya. Keempat, undervaluing risk, yaitu menyepelekan resikonya. Ya, kembali itu ya mungkin juga karena kita kurang pengetahuan ya, yang disebabkan oleh kurangnya pendidikan, miskinnya informasi, menyebabkan kita nggak tahu resiko-resiko apa yang bisa ditimbulkan karena perubahan iklim tadi ya, hilangnya populasi tanaman, hewan, juga mengancam kesehatan manusia dan segalanya ya. Resiko itu undervaluing karena memang juga walaupun di sekolah-sekolah dibahas tapi tidak menjadi pusat bahasan. Malah kita sekarang disibukkan oleh isu-isu yang sebenarnya tidak terlalu menjadi penting pada saat ini. Ya. Isu perubahan iklim itu jarang diingatkan terus sejak anak-anak masih kecil ya. Lack of control adalah kita kurang kontrol diri. Ya, kurang bisa mengontrol diri. Kayak tadi tuh. Wah, udara panas, pasang AC di sini, pasang AC ini. Harusnya kontrol diri. Apa ya harus pasang AC? Apa nggak lebih baik memperbanyak jendela? Apa nggak lebih baik menanam tanaman-tanaman? Atau kalau panas banget kita bisa pakai kipas angin, nggak ada resiko banget ya. Kita bisa pakai kipas angin yang wattnya kecil gitu ya, bukan yang gede segambreng. Tapi kan lihat orang memasang AC yang seperti lemari itu besarnya sekarang, dan satu gedung itu bisa sampai 10 ya AC yang seperti sebesar lemari. Dan yang keenam adalah habit ya. Habit adalah kebiasaan, udah jadi kebiasaan kita.
udah kebiasaan tuh susah dirubah, ya. Nah, kayak tadi ya, kita udah kebiasaan kalau sampai rumah kita pasang AC, sampai rumah kita punya kebiasaan buang-buang sampah sembarangan, ya. Kemudian kita juga punya kebiasaan juga nggak suka dengan tanaman, sehingga kita tanaman-tanaman kita cabutin, ya, bukan kita pelihara dan sebagainya, sehingga tadi tidak ada mengcounter daripada kenaikan suhu itu. Ini dari Association of Psychology, ya, task force ini melihat nih secara psikologis kenapa sih manusia itu lambat bereaksi, karena ini, ya. Nah, lalu kemudian kita lihat di sini kan kita tadi bicara overpopulated, ya. Apa sih dampak psikologi sebenarnya dari overpopulated, ya? Yang pertama adalah tadi karena padat, ya. Ini lihat aja nih kalau kemarin tuh ya kayak waktu mudik nih ya, dan juga di daerah-daerah pusat perbelanjaan ini kayak gini ya, kita lihat tuh di TV ya. Apa akibatnya? Suhu otomatis naik dong, apalagi terus ada buangan-buangan dari kendaraan bermotor ya, itu menambah panas. Dan kalau panas, orang panas biasanya itu membangkitkan arousal ya, secara psikologis arousal, orang mudah marah ya, apalagi kalau ditambah dengan adanya kebisingan, suara bising ya, klakson ya, kemudian orang ngobrol, orang berteriak, ada orang berkelahi. Nah, itu menyebabkan dampak psikologis ya. Bising, panas itu menyebabkan orang menjadi stres ya. Nah, itu jadi nah, sekarang yang berikutnya kita Nah, sekarang apa hubungannya kalau sesak dengan stres ya? Kalau banyak orang terus kenapa stres? Karena gini loh, kalau orang itu berada dalam suatu lingkungan yang padat dengan manusia, itu kan kita nggak bisa ya berjalan dengan benar. Kita kegeser ke sana, kegeser ke sini, bahkan kadang-kadang kita mau mencapai suatu tempat pun berjuang banget gitu karena begitu banyaknya orang ya. Jadi manusia merasa kehilangan kontrol. Dia nggak bisa mengarahkan dirinya sesuai dengan keinginannya. Ya, kedua, keterbangkitan fisiologis. Seperti saya katakan tadi, suhu yang panas itu menyebabkan kita kan berkeringat, gerah, ya. Nah, kalau berkeringat, terus kemudian temperatur tubuh kita naik, maka biasanya kita akan lebih mudah marah, ya. Terus yang ketiga adalah, makanya itu kita bisa lihat di daerah-daerah yang kayak bangsa terminal, stasiun, pasar, itu sering sekali orang berkelahi gitu, ya, karena tadi keterbangkitan fisiologis akibat dari suhu yang meningkat karena kesesakan ya. Terus sensory overloaded. Apa sensory overloaded? Artinya panca indera kita ini terlalu kelebihan beban ya. Kemana-mana lihat orang, sampai pusing sendiri gitu ya. Itu sebabnya juga orang senang mencari hiburan ke tempat-tempat yang sepi ya, ke tempat-tempat yang nggak banyak kunjungan orang, karena dia bisa melihat pohon, bisa melihat hewan, awan segala ya. Sementara kalau kita di tempat yang padat, kita ngelihat manusia kemana-mana, sehingga mata kita sampai pusing gitu ya. Karena panca indera kita itu overloaded, bukan hanya mata, tapi juga kuping, penciuman, segala 100 macam bau-bauan. Ya, belum lagi kita bersentuhan sama orang-orang, itu juga kan nggak tahu, saya mungkin kalian waktu SMA ya, mungkin masih ingat karena waktu tingkat 1 kemarin juga udah online ya. SMA masih ingat ya, kalau udara panas, kita duduk di kelas, bersentuhan sama teman-teman tuh rasanya nggak nyaman banget ya. Karena apa? Keringat gitu ya. Nah, itu sensory overloaded. Keempat adalah masalah disiplin. Artinya apa? Kalau udah padat orang, maka orang cenderung untuk melanggar aturan. Kita bisa lihat kalau udah macet di jalan raya, orang naik ke trotoar, kan motor naik ke trotoar. Trotoarnya jadi rusak. Ya, atau orang berebutan, ya nggak bisa lagi antre ya di jalan tuh ya, sehingga memungkinkan terjadi pergesekan ya, orang saling marah. Maka itu berapa kali berita di koran kan, orang mengacung-acungkan pistol, itu semua terjadi di jalan yang ramai, bukan jalan yang sepi ya. Yang lebih parah adalah kalau orang udah nggak tahan dengan kesesakan itu, dengan dibilang sensory overloaded, maka orang bisa bunuh diri ya, terutama orang-orang tadi ya yang tidak bisa, yang sering mengalami trauma dengan keramaian. Kemudian atau menarik diri, dia pergi gitu ke tempat lain yang sepi gitu ya, atau di rumah aja nggak mau keluar karena tadi trauma ngelihat begitu banyak orang, kepanasan ya. Terus dia pergi itu menyepi, dia ke gunung dan sebagainya ya.
Nah, kemudian Aronson et al. Ya selain daripada 6 dia menyebutkan perasaan tidak berdaya. Karena tadi manusia kehilangan kontrol. Jadi jangan berpikir bahwa kesesakan itu hanya merupakan kepanasan. Inilah dampak-dampak psikologisnya. Ya. Nah, lalu itu tadi sesak ya. Sekarang kesesakan biasa disertai dengan noise, ramai, hiruk-pikuk. Kenapa menjadi stres? Ya, memang ya kalau noise itu sesuatu yang menimbulkan hiruk-pikuk itu lebih bersifat subjektif. Kenapa? Karena contohnya aja ya, kalau di daerah yang orang sering menyalakan musik dangdut ya keras-keras ya, Emerald Diandra. Ada nggak Emerald Diandra? Iya Bu, ada Bu. Nah, Emerald Diandra. Kalau di daerah yang orangnya banyak suka musik dangdut diputar keras-keras, apakah orang-orang di situ stres nggak ngedengar musik dangdut itu? Iya Bu, kalau udah malam-malam pasti keganggu gitu. Enggak, mereka kira-kira loh buktinya diputar terus. Artinya apa? Mereka sebenarnya nggak stres karena mereka suka ya. Yang stres itu yang nggak suka. Yang nggak suka kan? Tapi kalau orang yang suka, makanya kita bisa lihat di daerah-daerah yang padat penduduk itu muter musiknya keras-keras. Atau musik durung dangdut atau musik timur tengah karena mereka suka. Makanya kalau dibilang noise itu menimbulkan gangguan, dia lebih bersifat subjektif ya. Bukan hanya dangdutan tapi juga anak muda suka style musiknya metal atau rock dan segala macam sampai bunyinya tiong-tiong itu mereka menikmati, tapi orang-orang tua nggak suka. Jadi memang kalau soal noise itu lebih bersifat subjektif ya daripada objektif. Tapi yang jelas kalau noise-nya itu klakson mobil, suara motor yang ngebut, saya rasa semua orang juga itu merasa terganggu ya. Nah, kalau kita tinggal di pinggir jalan raya, di pinggir jalan tol, dekat bandara ya, nah, itu biasanya noise-nya tidak tertahankan. Nah, jadi noise bisa menimbulkan stres kalau manusia merasa tidak dapat mengontrolnya ya. Nah, saya mau tanya nih sama Emerald, apakah kita bisa mengontrol nggak suara noise di sekeliling kita? Kalau misalnya kayak tetangga gitu mungkin bisa ditegur. Cuman kalau deket bandara ya nggak bisa sih Bu. Kalau rumah deket bandara kayak gitu. Nah, Oke. Caranya dengan apa kalau deket bandara? Dengan pakai penutup telinga paling. Nah, betul. Ya, kita pakai headset ya. Tutup telinga, ya kan? Atau tadi kita di headset kita muter musik tertentu ya sehingga bisa kan mungkin saking kerasnya di bandara atau di dekat terminal saking kencengnya mungkin walaupun kita pakai headset masih masuk suaranya, tapi kalau kita memasang musik misalnya mungkin itu bisa terfilter suaranya Emerald ya. Jadi tapi kalau Anda nggak punya headset ya kan, dan Anda kerja di sekitar situ nggak mungkin lah kerja pakai headset misalnya. Nah itu yang menyebabkan manusia stres Emerald. Ya, ketika dia tidak mampu mengontrolnya. Nah, jadi kembali sama seperti tadi kepadatan, ya, suara yang ramai itu juga meningkatkan agresivitas dan defensif, ya. Orang ngeyel tuh, ya, suka ngelawan tuh. Gangguan komunikasi, ya dong, salah dengar, salah pahaman, makanya mudah terjadi perkelahian. Penurunan konsentrasi belajar, tentu ya, kalau ramai nggak bisa belajar. Menurunkan kualitas tidur, merusak suasana hati, memperlambat kerja, dan penurunan daya ingat ternyata. Jadi jangan kira suara itu tidak menimbulkan dampak psikologis. Nah, saya berharap kalian semua sekarang menjadi lebih paham bahwa keramaian itu juga bukan hanya menimbulkan perasaan tidak senang, tapi menimbulkan dampak psikologis yang sangat besar. Bahkan tadi kesesakan bisa menimbulkan tadinya orang bunuh diri. Nah, lalu yang ketiga adalah suhu. Ya, peningkatan suhu. Peningkatan suhu itu juga ternyata menimbulkan stres juga bagi orang. Ya, apa nih ada gambarnya nih ya? Kalau suhu dingin, misalnya kayak di Norwegia, ya, Denmark, Finland, itu sejuk udaranya, Swiss gitu ya. Maka orang lebih mudah merasa happy, calm gitu ya. Tapi begitu udara itu naik ya di daerah-daerah misalnya kalau kita ke Eropa pada musim panas ya. Nah, itu biasanya orang jadi mudah juga annoyed, nervous ya. Jadi lebih cepat emosional juga, apalagi di daerah-daerah seperti kita nih. Udah khatulistiwa, padat pula penduduknya ya, maka itulah sebabnya mudah sekarang orang menjadi muncul
kemarahan, dan tadi kekerasan. Ya, jadi peningkatan temperatur itu menyebabkan orang mudah lelah dan mudah marah, yang juga tadi menurunkan konsentrasi belajar, menurunkan kinerja, ya, juga perubahan mood, ya. Nah, perubahan mood, suasana hati berubah. Ketiga, kehilangan kemampuan bekerja berat, kemudian sulit berkonsentrasi, bahkan bisa menyebabkan pusing, mual, sakit kepala, dan kulit lembab, ya, berkeringat, dan susah tidur. Benar kan ya? Ibu juga sekarang nggak bisa tidur tuh kalau nggak pakai kipas angin. Ibu nggak pakai AC di rumah. Kipas angin untuk ngipas kaki, bukan ngipas badan, ngipas kaki. Karena kalau kaki dingin kayaknya bisa tidur juga, ya. Jadi kalau orang nggak bisa tidur kan bisa stres dong, ya. Nah, itu jadi ada 3 ya tadi ya, kesesakan, noise, sama suhu, ya. Nah, jadi kita tadi udah melihat bahwa bagaimana overpopulated. Nanti kita akan diskusikan ya. Kenapa nih kita manusia itu tadi ya overpopulated ya. Nah, satu hal lagi yang juga menjadi masalah ya menyebabkan kita tuh nggak ramah lingkungan adalah sifat materialisme dari manusia dan kekayaan. Ya, kita itu sekarang terjadi peningkatan materialisme dan penurunan spiritualisme. Maksudnya apa? Artinya kita sekarang mengejar kekayaan, apalagi sekarang dengan ada influencer yang pamer kekayaan, maka orang berebutan untuk menjadi kaya. Akibatnya apa? Kayak tadi kan, ya, merusak lingkungan, gitu, mendirikan rumah, memberikan bangunan, ya, supaya apa? Supaya tadi bisa jual beli rumah mungkin, atau bisa punya rumah lebih besar, atau tadi ya membeli mobil segala macam yang pada buangan daripada pembakaran bahan bakarnya juga merusak, memberikan polusi, ya. Orang lebih mencari materialisme daripada spiritualisme, hubungan dengan Tuhan, dengan pencipta, ya. Nah, kita lebih ngejar ke situ. Nah, apakah ada korelasi antara kekayaan dan kebahagiaan? Nah, ternyata Engelhardt mengatakan enggak tuh, cenderung lemah. Apa artinya? Apa artinya coba kalau saya tanya kepada apa artinya tidak ada korelasi antara kekayaan dan kebahagiaan? Coba kalau saya tanya pada Cynthia, apa maksudnya kira-kira? Nggak ada korelasi antara kebahagiaan dan kekayaan. Apa Cynthia? Cynthia, kamu ada nggak? Halo? Ya, Ibu. Jangan-jangan ketiduran, Cynthia. Enggak, Ibu. Ada nggak korelasi antara kekayaan dan kebahagiaan? Kekayaan dan kebahagiaan, Ibu, hubungannya. Bukan, Ibu tanya, adakah? Kamu dengar kan kamu lagi ngapain? Lagi masak apa lagi ngapain? Enggak, Ibu, ini dengar dong pertanyaan Ibu. Adakah korelasi antara kekayaan dan kebahagiaan? Ngerti nggak korelasi? Korelasi itu hubungan bukan, Ibu? Nah, iya. Nah, sekarang jawab coba. Ada nggak? Menurut saya, kalau saya pribadi ada, Bu. Ada. Artinya ya. Kalau ini pendapat saya, Bu. Ya, ya. Karena misalnya seperti saya, selain saya pengen kalau saya lulus kuliah nanti, saya pengennya jadi pengusaha sukses. Pengusaha sukses dalam artian saya misalnya kayak secara materi dan juga non materi. Saya pengen kaya karena saya pengennya itu ada persepuluhan untuk gereja gitu, Bu, untuk pembangunan gereja dan juga untuk bantu-bantu orang. Aduh, aku saya gitu. Nah, lalu karena menurut saya kalau bantu orang itu sebuah kebahagiaan tersendiri gitu, Bu. Jadi apa ya, Bu? Kalau dibilang pasti pusing, kalau kayak pasti pusing itu pasti, Bu. Tapi kalau kita misalnya membuat sebuah kebaikan dari kekayaan kita tuh pasti kita bahagia gitu, Bu. Kalau menurut pendapat saya. Jadi yang menyebabkan kamu bahagia mananya? Kamu ngasih ke orang kamu bahagia atau kamu kaya kamu bahagia? Saya ngasih ke orang, Bu, tapi pakai harta yang saya punya gitu, Bu. Emang kamu gak bisa ngasih ke orang tanpa banyak harta? Bisa, Bu, tapi masih kepikiran gitu kan, Bu. Misalnya, ini cukup buat apa ini? Tapi kalau misalnya kita kaya secara, misalnya materinya kita banyak, kita bisa, tinggal bantu orang tuh, ya tinggal kasih gitu, Bu, tanpa ada perhitungan. Nanti ini, nanti itu. Soalnya saya nggak suka terlalu banyak pikiran, nanti uangnya nggak cukup ini gitu, Bu. Oh, oke. Menurut nggak apa-apa deh, menurut Cynthia makin kaya makin bahagia, Cynthia ya.
Ya, kalau menurut saya ya, Bu. Menurut kamu. Ya, baik. Makasih, Ya. Cynthia. Iya, Kalau Arkan gimana, Arkan Nabil? Arkan Nabil. Iya, Bu. Nah, menurut kamu gimana? Kamu kalau makin kaya makin bahagia nggak kamu? Kalau menurut saya ya, Bu. Secara logika sih orang makin kaya makin bisa memenuhi keinginannya ya, Bu ya. Jadi korelasi kekaya dan bahagia tuh tergantung sama desire atau keinginan. Jadi orang makin kaya tentu dia akan bertambah keinginan. Jadi kayak gimana ya, Bu ya? Kalau orang dikasih 1 gunung emas pasti minta gunung emas yang lain karena dia udah tahu ntar gunung emas ini enak. Gimana kalau 2 gunung emas? Gimana kalau 3 gunung emas? Jadi orang makin kaya tuh korelasinya antara kebahagiaan tuh ibarat sama kayak ketamakan gitu, Bu. Jadi makin tinggi, orang makin banyak hartanya, bahagianya makin naik. Kalau sekarang puas dengan 1 mobil, besok nggak puas dengan 1, besok 2. Waktu baru dia nggak puas itu dia bahagia nggak? Waktu dia nggak puas itu dia bahagia nggak? Waktu dia nggak puas? Waktu dia nggak puas, bahagia nggak dia? Nggak bahagia, Bu. Tapi ketika dia ingin apa ya? Contohnya dia udah punya 1 mobil. Di awalnya dia bahagia di tahap itu, kemudian kok sekarang udah nggak bahagia ya punya 1 mobil. Itu makanya. Jadi tidak selalu kekayaan dan kebahagiaan itu kan berkorelasi kan, Arkan. Karena setelah sampai pada titik tertentu, maka kita akan meningkat. Kita jadi nggak bahagia, kita pengen lebih tinggi lagi. Kita kerja lagi, sehingga kita nggak ada waktu untuk menikmati kebahagiaan itu sendiri. Ya, Bu, betul seperti itu, Bu, korelasinya kurang lebih kalau menurut saya. Coba bayangkan sekarang orang yang punya rumahnya 5. Ada di Indonesia, ada di Singapura, ada di Hong Kong, ada di Paris, ada juga di Jerman misalnya. Ya, atau mungkin ada di London, atau mungkin ada di Berlin rumahnya. Kira-kira menurut kamu, apakah dia bisa menikmati masing-masing rumah yang 5 itu? Kalau menurut saya dia bakal lebih sibuk buat ngejaga itu rumah, sibuk kayak mana dulu, mau kemana, mau ngapain dulu tuh dia lebih sibuk buat ngejagain daripada menikmatinya, Bu. Iya, karena dia nanti cari-cari uang untuk membiayai rumah itu kan. Terus yang menikmati rumah-rumah itu siapa? Nggak ada, Bu. Kan itu punya dia sendiri. Yang menikmati ada yang menikmati. Oh, siapa ya? Penjaga rumahnya. Ya kan misalnya punya villa. Ya 3 tahun sekali dia bisa ngunjungi villanya. Kan rumah villanya dijaga. Katanya dia pokoknya setiap saat saya datang mesti siap rumah ya. Maka setiap saat kolam renangnya dibersihin, kulkasnya diisi. Tapi dia datang 2 tahun sekali. Yang menikmati siapa? Yang jaga, Bu. Keluarga penjaganya kan, anaknya bisa berenang-berenang, ya. Makanan ada semua di kulkas. Betul nggak? Jadi jangan salah. Kerja keras yang berlebihan itu ternyata bukan buat kita. Justru kita buat orang lain itu. Makanya orang jadinya bingung. Jadi mencari kebahagiaan yang tidak-tidak. Ada yang pergi menjadi jadi meditasi itu di gunung-gunung atau kemana. Karena udah bingung. Atau melakukan tadi ya banyak keanehan-keanehan, penyimpangan-penyimpangan. Karena udah nggak tahu lagi gimana cara untuk tadi menjadi bahagia. Maka dikatakan kekayaan dan kebahagiaan itu korelasinya sebenarnya lemah loh, ya. Jadi dan juga ternyata kalau suatu negara ya dia kesejahteraannya meningkat, ya gitu ya. Apakah kalau peningkatan ekonomi meningkat, apakah kesejahteraan sosial juga meningkat? Ternyata enggak. Peningkatan ekonomi meningkat itu ternyata meningkatkan perceraian, bunuh diri pada remaja, depresi. Kenapa nih? Misalnya bunuh diri pada remaja. Itu kan ada juga yang diakibatkan oleh media sosial. Nggak tahan dia dibully, atau dia nggak tahan karena tidak bisa mengikuti gaya orang lain. Jadi justru materialisme itu, keinginan yang berlebihan itu justru bisa menimbulkan ketidakbahagiaan. Ya. Nah, jadi materialisme sebenarnya tuh gagal memuaskan manusia. Kenapa? Karena mencari tujuan ekstrinsi, kaya, cantik, populer, itu ternyata justru menimbulkan banyak kecemasan. Kayak tadi ya, aduh saya pengen punya mobil lagi, kata Farhandra, pengen punya mobil lagi nih. Nah maka terus kemudian apa? Jadi aduh gimana caranya cari uang? Bisa jadi korupsi, bisa jadi dia menggelapkan
atau menipu atau apalah, membobolkan bank atau menipu tetangganya ya, segala macam ya. Sekarang kita ada arisan bodong lah segala macam ya. Itu karena tadi keinginan untuk menjadi tujuan ekstensif tadi, menimbulkan kecemasan, depresi, dan penyakit psikosomatis. Apa tuh? Nggak bisa tidur karena mikirin terus, saya harus begini, saya harus bisa mengalahkan anak, saya harus menjadi orang paling hebat ya. Nah, ternyata mencari tujuan sebaliknya, intrinsik, keakraban, pertumbuhan pribadi, kontribusi pada komunitas, itu justru yang membuat kualitas hidup kita lebih baik. Ya tadi Cynthia memberi pada orang, atau dia pengen memberi pada orang, nyumbang pada gereja, ternyata itu yang menimbulkan kebahagiaan. Tapi kita kan nggak selalu harus memberikan dalam bentuk uang kan, memberi perhatian pada orang, melayani orang lain, ya, membantu orang lain itu juga bisa menimbulkan rasa bahagia pada kita. Ya, ketika kita akrab sama orang lain karena kita aktif di lingkungan kita menaruh perhatian pada lansia-lansia di lingkungan kita, ya, membantu anak-anak yang orang tuanya mungkin meninggal karena COVID, ya. Ketika mereka bisa bertumbuh, ketika mereka itu menjadi akrab sama kita, itu ternyata yang lebih menimbulkan kebahagiaan. Ya, gitu. Nah, lalu kita bertanya nih, apa yang menyebabkan manusia itu menjadi konsumtif? Ya, konsumtif tadi ya, ingin beli terus ya, ingin memenuhi macam-macam kebutuhan yang sebenarnya tidak perlu dibutuhkan. Itu karena tadi rekan Anda sudah menjelaskan ya, itu kita sebut sebagai fenomena level adaptasi. Kalau kita sudah mencapai suatu level tertentu, ya, maka yang tadinya menyenangkan itu, misalnya tadinya saya pengen punya mobil, berhasil nih beli mobil, ya, mungkin mobilnya baru level yang biasa, gitu ya. Setelah kita memiliki mobil itu, maka itu yang tadinya menyenangkan itu menjadi netral. Kita pengen yang lebih lagi, ternyata ada mobil lainnya, mobil itu kayaknya keren deh, atau lebih besar mungkin, atau lebih nyaman, atau lebih bergengsi. Maka kemudian Anda menjadi nggak bahagia lagi, yang tadi senang nggak bahagia lagi, pengen. Apalagi kalau Anda membandingkan sama orang lain, itu social comparison. Ya. Ketika kita membandingkan dengan orang lain, kita membandingkannya ke atas nih, upward comparison. Itu orang itu ya dia kerjanya, waduh dia tuh banker loh, mobilnya, aduh itu Audi loh mobilnya, aduh kayaknya asik banget ini. Maka Anda menjadi semakin tidak bahagia, ya. Jadi nggak bahagia. Anda jadi pengen, waduh saya masih kurang. Padahal dulu cita-cita cuma pengen mobil. Sekarang soal merek, belum lagi nanti soal model, soal warna, soal keluaran, apakah keluaran buatan assembling Indonesia apa impor dari luar, itu akan menjadi masalah lagi kalau Anda terus membandingkan ke atas, upward comparison, ya. Maka itu menunjuk akhirnya apa? Peningkatan kemakmuran ternyata nggak disertai peningkatan kebahagiaan karena tadi nggak puas dirinya, ya. Padahal manusia itu sebetulnya mampu loh beradaptasi pada kehidupan yang lebih sederhana, mampu sebetulnya. Ya, cuma orang nggak mau. Bahkan Ibu kemarin lihat ya di YouTube ya, ada orang yang hobinya tuh shopping. Ya, dia shopping padahal dia sendiri sampai bingung pas sampai rumah tuh gimana nyimpan barang-barangnya, dan hutangnya luar biasa besar. Tuh orang hidupnya di London ya. Jadi hutangnya pound sterling tuh gede banget. Dia sampai nangis ketika merasa bahwa gimana membayar hutangnya itu sangat berat gitu. Dia tuh beli, ada yang satu hobinya beli barang-barang mahal, barang-barang bermerek ya, Louis Vuitton, ya, terus juga Hermes, terus juga Chanel ya. Dia hobinya beli-beli begitu, tapi nggak pernah dipakai. Ya, pokoknya dia nggak bisa nggak belanja setiap saat gitu ya. Dan itu barang-barang mahalnya luar biasa ada, dan dia nggak punya kesempatan untuk pakai karena dia bukan selebritis, orang biasa-biasa aja. Cuma hobinya begitu. Yang kedua aneh, orang yang hobinya beli barang-barang yang itu yang di sale, hobi dia. Nah, karena murahnya barang-barang itu bisa harganya sampai 30%, dia beli sampai 6 style, sepatu 6 style, sendal 6 style, baju juga, sampai di rumah itu dia tuh menyimpannya sampai bingung. Ada satu kamar tuh kayak gudang menyimpan barang-barang seperti itu. Anehnya barang-barang itu bukan dikasih ke orang, dia kumpulkannya dengan berpikir suatu saat dia ingin memakai. Gimana ceritanya dia bisa pakai sepatu 6 warna gitu ya, satu model tapi 6 warna, begitu juga baju dan sebagainya. Itu akhirnya mereka menangis karena merasa bahwa dia tuh sakit. Dia sakit.
Ya, jadi ternyata dia nggak jadi bahagia dengan memiliki barang-barang itu. Ya, ada lagi yang hobinya belanja online. Belinya nggak penting-penting, dia hobinya ngejar itu apa tuh namanya kalau apa ya menawar murah atau apa namanya tuh kalau di lelang ya, di lelang kan suka ada tuh ya menawar-nawar harga paling murah, dia paling senang kayak begitu. Nah akhirnya dia punya barang-barang seperti itu aneh-aneh gitu ya, istrinya juga udah rasanya istrinya tuh udah nggak betah dengan itu karena uang mereka tuh habis untuk beli-beli begitu, padahal yang nggak penting misalnya ada mainan anak-anak sekotak atau apa ya bermacam-macam topi, bermacam-macam helm ya. Nah itu contohnya bagaimana orang itu menjadi budak daripada tadi keinginan akan materialisme konsumtif ya. Padahal sebenarnya mereka nggak butuhkan itu kok ya. Kebayang dong mereka sampai punya utang puluhan ribu pound sterling ya zaman sekarang nih gimana memenuhinya ya. Nah seorang apa namanya Raja Bhutan ya, dia mengatakan kebahagiaan bruto nasional, kebahagiaan itu lebih penting loh dari pendapatan bruto nasional. Jadi artinya peningkatan keuangan nasional kita kan selama ini kan GDP uangnya ya. Ternyata itu kalah loh dibandingkan kebahagiaan. Kenapa? Karena katanya Raja Bhutan ini dia mengatakan bahwa kalau orang bahagia, maka dia akan menjadi rajin. Dia akan menjadi semangat. Ya, tetapi kalau orang kaya aja, itu kadang-kadang tadi kan saking kayanya pasti pengen lebih, dia nggak bahagia. Itu menyebabkan orang mudah depresi, sakit-sakitan, ya, dan sebagainya. Nah, oleh karena itulah dari Bhutan, ya, dari Bhutan ini keluarlah indeks kebahagiaan yang sekarang dipakai oleh seluruh dunia. Kita tahu bahwa Norwegia, Finlandia, Denmark adalah negara-negara yang selalu berada di atas negara-negara lain soal kebahagiaan. Dan apa akibatnya? Kebahagiaan yang mereka bahagia itu menyebabkan negara mereka aman. Pendidikannya juga terbagus di dunia. Ya, nah tadi. Jadi makanya orang sebenarnya yang dia kejar tuh sebetulnya harusnya kebahagiaan. Ya, nah jadi apa yang kontribusi psikologi sosial untuk meningkatkan kualitas hidup manusia? Ya, jadi psikologi sosial akan berusaha mendorong manusia untuk membangun hubungan yang akrab dan saling mendukung dengan lingkungannya. Karena itulah yang menimbulkan kebahagiaan buat kita. Kekayaan itu sifatnya itu cuma permukaan aja ya, dan juga dia fana gitu ya. Tapi kalau kebahagiaan itu ada dalam hati kita. Nggak ada orang bisa merampok kebahagiaan kita. Kalau uang kita bisa dirampok, tapi kebahagiaan kita enggak. Kedua, aktif dalam komunitas sosial dan terpercaya. Jadi kita tinggal dalam kita terlibat dalam kelompok-kelompok lingkungan sosial yang memang kita saling percaya, trust. Jangan kita masuk ke dalam lingkungan yang kerjanya konflik, bersaing melulu ya. Ketiga, kita punya kebiasaan berpikir yang positif. Positive thinking. Misalnya dalam situasi pandemi ini, jangan langsung berpikir, waduh nanti suatu saat saya akan mati karena COVID ini. COVID ini nggak akan berakhir, atau COVID ini pasti akan menyiksa. Enggak, kan masih banyak peluang-peluang yang bisa kita lakukan. Banyak peluang kita bisa lakukan dengan sekarang di rumah ya. Kita bisa menghemat ongkos ya enggak, kita juga bisa menghemat pakaian ya. Waktu kita bepergian terus ya, ibu aja kan ada baju kantor, ada sepatu, macam-macam tas ya, kemudian juga transport ya, juga berkeringat karena rebutan naik transport ke sana sini. Kalau sekarang kita bisa kerja di rumah ya, kita bisa bisa webinar sampai ke luar negeri, ke Eropa, kemana, ke Asia, kemana ya. Jadi positive thinking, melihat bahwa dalam masalah ini masih ada yang perlu kita syukuri. Dan keempat adalah hidup yang mengalir. Artinya kita mencari kegiatan-kegiatan yang menyebabkan kita itu bisa tersalurkan pikiran kita. Cari rekreasi yang rendah biayanya tapi yang mendatangkan kepuasan. Ya, kalau rekreasi itu dengan shopping, ya benar enak tuh beli-beli, gosok-gosok kartu kredit, tapi sampai rumah nangis kita karena tagihannya gede, ya. Jangan biasakan membuat tagihan-tagihan yang besar kalau pendapatan Anda itu pas-pasan hanya untuk makan tiap bulan. Kecuali kalau Anda memang udah punya simpanan banyak. Tapi mau dikemanain juga tuh barang-barang yang kita beli. Kalau sekarang dengan situasi pandemi ini kita mau pergi kemana? Ya, beli sepatu terus mau dipakai kemana? Sementara kita di rumah kita nyeker terus atau kita pakai sendal. Ya, nah itu dia. Nah, jadi Norwegia dan Finlandia adalah negara dengan indeks kebahagiaan tertinggi. Nanti Anda bisa lihat di YouTube ini ya, ada linknya ya untuk melihat bagaimana memang betul negara itu negara yang makmur.
dan juga masyarakat tuh banyak fasilitasnya. Tapi jangan lupa negara itu adalah negara dengan pajak yang tertinggi. Tapi masyarakat dengan senang hati membayar pajak yang mahal. Karena apa? Pemerintahnya juga jujur memberikan fasilitas yang bagus. Misalnya contohnya, kalau suatu keluarga anaknya lahir, ibunya ambil cuti kerja selama 2 tahun dibayarin negara. Sedangkan si bapak boleh selama 3 minggu cuti bekerja. Ya, itu semua dibayar sama negara. Ya, tapi tadi masyarakatnya juga bayar pajak. Nah, ya. Jadi hidup bertanggung jawab di dunia modern, ya itu kita diminta untuk tadi menggunakan teknologi yang hemat energi, bijaksana dalam konsumsi pangan, mengelola sampah lewat 3R, reduce, reuse, and recycle. Tapi yang paling penting adalah mengurangi populasi penduduk. Mungkin bukan mengurangi, bukan kita bunuh-bunuhin sekarangnya, tapi mengendalikan populasi penduduk. Dengan cara apa kita mengendalikan populasi penduduk? Zakwan. Gimana caranya kita mengendalikan populasi penduduk? Ya, Bu. Tadi kan kita udah lihat, karena kepadatan banyak dampaknya. Gimana caranya? Kalau dulu mungkin ada program KB ya, Bu ya, untuk mengendalikan populasi penduduk. Kalau sekarang masih relevan nggak? Kalau sekarang masih sih, Bu. Justru makin relevan dong. Iya. Kamu kenal yang namanya Stephen Hawking? Ahli fisika terkenal. Nah, Stephen Hawking bilang apa? Enggak tahu. Nah, Stephen Hawking bilang bahwa dalam 1 tahun ke depan, bumi ini udah nggak bisa lagi menyangga populasi. Maka kita harus cari planet lain untuk pindah. Memindahkan sebagian. Itu film apa? Film apa tuh yang sebagian populasi itu dihilangkan? Yang terkenal film apa tuh? Conjugal apa? Yang Avenger, Bu. Hah? Avenger. Yang terakhir itu, film yang terakhir itu ya. Yang baru-baru ini ya, yang sebagian hilang. Tapi kita bukan mau memusnahkan seperti itu, tapi dikendalikan. Jadi Zakwan, Stephen Hawking bilang bumi ini udah nggak bisa lagi menampung. Oleh karena itu kita harus cari. Tapi bisa nggak ketemu planet lain yang bisa sama seperti bumi, Zakwan? Berhasil kita menemukan? Mungkin aja, Bu. Tapi berhasil kita menemukan? Sudah lama ya kita mencarinya. Tapi sampai sekarang udah berhasil nggak ditemukan? Yang kalau saya lihat yang jauh dari tata surya kita yang butuh perjalanan tahun cahaya itu ada, tapi untuk sampai ke sananya itu yang masih sulit sepertinya. Nah itu, tapi sampai sekarang juga belum ada yang mempunyai ekosistem seperti bumi. Ya kan, cukup airnya. Ya kan, dan juga oksigennya itu loh penting. Di tempat lain tuh kan banyak gas lain, bukan oksigen. Jadi saudara-saudara sekalian, ini kalian kan yang muda-muda nih, yang nanti akan membangun rumah tangga dan segala macam. Perhatikan ini, jadi bahan pertimbangan. Jangan karena kaya, terus punya anak 6, 7, dan sebagainya. Oke, kalian bisa mengasih dia makan. Tapi dari mana makanannya ya? Emang kalian nanam sendiri? Dari mana mereka bersekolah? Emang kalian bangun sekolah sendiri? Bangun jalan raya sendiri? Kan bukan. Kalian memakai fasilitas umum. Ya kan? Dan fasilitas umum, kalau kita semakin banyak, itu tadi yang menyebabkan. Kita lihat ya, kesesakan, ya, kemudian juga penurunan kualitas manusia dan sebagainya. Jadi pikirkan sekarang tentang bagaimana kita itu nanti membangun keluarga kita di kemudian hari, ya. Bukan hanya kita tahu, tapi kita sadar. Ya. Jadi bagaimana merubah nilai-nilai pasca materialisme? Rubahlah kesadaran manusia. Ada rasa tanggung jawab yang lebih tinggi dari diri sendiri. Ya. Itu tadi. Kita belajar berempati pada orang yang berkekurangan supaya kita jangan belanja terus, ya. Lakukan downward, bukannya upward terus, downward. Bandingkan dengan orang lain yang ekonominya lebih rendah dari kita, yang mungkin sakit-sakitan, ya. Kita lihat, kita harus bersyukur. Ya, karena kebahagiaan itu bukan hanya sumber dari materi, tapi juga kesehatan, ya. Kondisi keluarga yang bahagia. Jadi kita harus melihat dengan kacamata lain, ya, belajar mensyukuri kondisi saat ini. Termasuk juga pada saat pandemi ini. Kita bersyukuri bahwa Anda sekarang masih bisa kerja lewat rumah. Anda masih bisa makan setiap hari, masih punya tempat tidur, masih bisa berjalan. Ya, gimana orang-orang yang seumur Anda
ada yang sakit-sakitan, ada yang terpaksa juga bekerja dengan penghasilan yang sangat sedikit ya. Nah, itu akan menimbulkan kebahagiaan bagi Anda. Nah, sebenarnya di dalam masyarakat kita ada orang-orang yang sudah mulai melakukan gerakan penghematan sumber daya. Yang pertama yang disebut sebagai freganisme. Saya nggak tahu di Indonesia udah mulai ada apa enggak ya. Fregan itu adalah orang yang tujuannya membeli sesedikit mungkin dan hanya menggunakan apa yang mereka butuhkan. Nah, itu biasanya orang-orang ini itu mereka itu memanfaatkan misalnya ya kan kalau di supermarket itu sering ada makanan-makanan yang udah kadaluarsa dibuang tapi masih layak dimakan atau sayur-sayuran yang sudah layu ya. Nah, itu mereka manfaatkan yang potongannya 50%. Mereka beli tuh ya. Nah, kalaupun mereka beli dalam jumlah banyak, itu akan diolah dan diberikan kepada keluarga-keluarga yang tidak mampu. Mereka akan olah. Itu ada tuh gerakan veganisme ya. Jadi mereka setiap sore mengunjungi supermarket tuh ya di luar negeri, di Singapura ada, di Hong Kong ada, di Asia ini udah ada ya. Mereka mengumpulkan itu makanan yang masih layak ya, yang kadaluarsanya masih 2-3 hari lagi dan itu mereka olah menjadi makanan. Sehingga mereka bisa satu hari itu pengeluaran mereka per bulan itu sangat kecil karena tadi mereka memanfaatkan itu. Karena kalau makanan-makanan itu dibuang, sayang kan, padahal masih bisa dimakan, menjadi sampah begitu saja hanya karena orang gengsi untuk memanfaatkannya. Sekarang di supermarket besar sudah ada tuh ya counter-counter yang potongan 50% untuk barang-barang yang memang kadaluarsanya udah mau habis. Kalau dimakan hari itu kan masih lumayan. Kenapa mesti beli yang mahal hanya karena gengsi? Yang berikutnya adalah dumpster diving. Dumpster diving ini adalah sekelompok orang yang dia tuh memang sering untuk mengambil sampah-sampah yang ada di supermarket besar atau perumahan, industri dan sebagainya, barang-barang yang masih bisa dimanfaatkan, misalnya komputer yang misalnya udah agak rusak nanti dalamnya itu bisa diambil dimanfaatkan ya. Dia bisa menemukan item-item yang masih bisa dimanfaatkan ya. Ini gambarnya nih ya. Yang di sini yang di atas ini yang tadi ya, yang disebut fregan ya. Freganisme ini mereka mengumpulkan makanan pisang-pisang tuh ya, pisang-pisang dikumpulkan, sayur mayur, nah itu dikumpulkan mereka beramai-ramai, terus mereka dilokasikan di beberapa tempat, mereka masak, dibagikan kepada orang-orang yang tidak mampu. Luar biasa kan ya, mungkin harganya udah potongan sampai 50% atau mungkin 70%. Nah sementara di kanan ini yang tadi dumpster itu ya, ini ada coklat-coklat nih, bayangin nih coklat-coklat nih, permen-permen tuh dibuang ya. Kan kalau di supermarket nggak sampai kadaluarsa dong, kira-kira seminggu sebelum kadaluarsa atau mungkin yogurt ya apa segala macam, bahkan kosmetik ya. Nah itu mereka kumpulkan. Nih kalau kalian punya kosmetik karena kadaluarsa karena nih pandemi nggak bisa dipakai, Anda bisa kumpulkan karena ada orang-orang perias orang meninggal itu membutuhkan kan orang meninggal kadang-kadang kan di make up. Nah itu barang-barang yang kadaluarsa bisa dimanfaatkan oleh mereka ya. Jadi jangan main-main buang semuanya karena itu ternyata bisa dimanfaatkan sehingga tidak menjadi limbah yang tidak berguna. Ya menarik sekali ya. Jadi ada ibu mau membagi ini, kita mendengarkan satu video ini yang menarik ya. Mari kita dengarkan bersama-sama sebagai penutup dari kuliah ini. Nature is a great experiment. How do you think it experiment? Terdengar ya? Terdengar Bu. Dengar Ibu. The species that is not supporting the whole. And it has constantly experimented over millions of years. It has discarded the dinosaurs. It has discarded probably the saber-toothed tiger. It has discarded Ramapithecus. It has discarded the Neanderthals. A few of these species have survived for 200,000 years. A few of them have also survived for 10 to 20 million years. So this is just information. But the question is, how sure are we about the success of our species, of the success of this human species? Are you sure we're going to survive forever? If we have to survive forever, that means
You need to be beneficial for the whole. If you're not going to be beneficial for the whole, what would nature do? It would discard. Are we being beneficial? If we probably have to have a conversation with the planet Earth, what do you think the planet will tell us? No? Very unhappy. We are probably more damaging than the smallpox virus, which doesn't exist now. Yes? We are more damaging. We are causing greater calamity. We are being cruel to this planet of ours. If you look at any other species, every other species kills somebody else or kills another species only for its own survival, only when it is threatened or when it is very hungry. But we as a human species, we are not evolved. But we as a species kill another species, not for our own survival, but to prove our superiority over the other, to prove our dominance over this entire planet, or sometimes even for pleasure. There is a huge noise outside in the world about the virus, coronavirus. What if this coronavirus is nature's way of eliminating the human virus? There is a huge possibility. We are not being beneficial to the whole. If we are not being beneficial to the whole, we have seen again and again that nature discards us. In the current situation, China is not the problem. The Chinese people are not the problem. What is the problem? The problem is our own consciousness. We are living and experiencing life in separation. We are living and experiencing life as though we are separate from everybody around us. And this separation-driven consciousness has its own repercussions. And we see it in the world. We see it in the world as cancer. We see it in the world as disaster, as natural calamity, or as the coronavirus. It is time to awaken now. We can't continue living our life from a disconnected state of consciousness. The more disconnection that we experience, more chaotic would be the world around us. If we are truly looking for a more peaceful world, if we are truly looking for a more joyful world, if we intend to create a beautiful world for our children, for our grandchildren, then the transformation has to happen now and here. It is already too late. Iya. Ya, jadi nanti ini akan menjadi bahan diskusi daripada Anda semua, ya. Tadi yang terakhir itu apa yang bisa dikatakan? Siapa yang bisa memberi komentar?